talqin dan Rasulullah tidak pernah melarang setelah itu. Nah, itu dalilnya. Sama kunut, 1 bulan Rasulullah berkunut, setelah itu sahabat yang pernah belajar kunut dari Rasulullah itu tetap meneruskan kunut tadi dan tidak dilarang Rasulullah. Kalau seandainya dilarang, otomatis kita tidak akan melakukan. Jadi selama kelompok mana jua pun yang datang ke Indonesia, inilah siapa jua pun kelompok yang manakah organisasinya atau tulisan organisasinya, Al-Ikhwan kah, Al-Salafi kah, Al-Wahabi kah, apa jua pun tidak akan sesat kata Rasulullah selama mereka itu tidak mengadakan yang namanya perdebatan, tidak mendebat ulama-ulama yang telah terdahulu. Apalagi inilah kelompok yang paling banyak di debatnya. Cobalah, mayoritas Indonesia ini bermadzhab Imam Syafi'i, lalu di debatnya fikih-fikih Imam Syafi'i, kan aneh. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW setelah bersabda demikian, Nabi SAW membacakan ayat ma darabuhu laka illa jadalan balhum qaumun khasimun. Tiadalah mereka itu wahai Muhammad menjadikan sesuatu itu kepada kamu terkecuali adalah untuk berdebat. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itu adalah suatu kaum atau kelompok yang di dalam diri mereka itu selalu ada permusuhan. Nah, ini dalil Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya berdebat itu akan membuat atau menampakkan yang namanya permusuhan. Yang kita khawatirnya inilah yang di luar aswaja mengatakan kalau talqin atau membaca yasin itu bid'ah, sesat, maka setiapnya sesat itu adalah neraka. Nah, bila yang ini didoktrin kepada anak-anak kita, bahkan ini sudah terjadi. Lalu karena anak ini mengikuti daripada yang di luar aswaja yang seperti ini, bertalqin, membaca yasin di kuburan, itu bid'ah, sesat. Si anak tadi mengikuti yang seperti ini, lalu orang tuanya meninggal dunia, sedangkan orang tuanya ini berpegang teguh dengan ulama-ulama yang dahulu, membaca talqin, membaca yasin. Lalu di saat orang tuanya meninggal dunia, si anak tadi ini tidak mau ikut takziah di rumah orang tuanya. Membikin permusuhan lah. Asal mulanya anak dengan orang tua ini dekat, cuma karena salah mengambil guru, lalu dikatakan orang tuanya melakukan suatu bid'ah, suatu kesesatan. Bertalqin, membaca yasin itu sesat. Aku tidak mau berteman orang yang sesat. Lalu saat orang tuanya meninggal dunia, si anak tadi itu padahal bersebelahan rumah tidak mau takziah kepada orang tuanya. Marah keluarganya, didatangi oleh keluarganya tadi. Kenapa kamu tidak takziah? Ini orang tua kamu. Oke lah, bahasa kitanya oke lah kalau kamu mengatakan orang tuamu itu sesat. Tapi ada lagi satu, hak bertetangga belum kamu laksanakan. Oke lah kalau kamu tidak bertakziah karena ini sesat, kamu katakan tahlilan itu sesat, orang tua kamu itu melakukan tahlil, membaca yasin di kuburan, kamu katakan sesat. Oke lah kalau itu yang membuat kamu tidak takziah kepada orang tua kamu. Sekarang hak bertetangga masih ada, wajib kepada kamu. Mau tidak mau anaknya tadi. Nah, coba mulai zaman dahulu tidak pernah terjadi anak mengkafirkan orang tuanya, tidak pernah terjadi. Zaman sekarang aja yang terjadi permusuhan antara keluarga sini keluarga sini, gara-gara yang baru masuk ini aja.
Nah, jadi kita di dalam pengajian-pengajian itu bukan mendebat mereka, cuma membuka kebenaran. Yalah. Jadi kalaupun ingin terjadi yang namanya perdebatan, itu yang pertama niat ikhlas karena Allah. Jangan sampai niatnya supaya menang. Itu bahaya. Bila orang sudah niatnya berdebat itu niat ingin menang, kebenaran apa juga pun tidak akan diterima. Tidak akan diterimanya. Satu, niat pertama adalah ikhlas karena Allah. Jangan niat macam-macam. Yang kedua, di dalam kita berdebat niatkan membuka kebenaran. Jangan mencari kebenaran, karena kebenaran itu sudah ada. Kebenaran itu sudah ada. Yang ada cuma buka kebenaran. Lah Abu Jahal aja sudah mengakui Rasulullah SAW dengan Nabi Muhammad SAW sudah mengakui, Al-Quran itu mengakui, bahkan beberapa kali sampai 3 kali itulah Abu Jahal, siapa lagi sepupunya itulah, sampai bertiga. Pokoknya mulai sekarang lah kita berjanji jangan lagi mendengar bacaan Qurannya Muhammad, jangan lagi. Ternyata tengah malam pelan-pelan Pak Abu Jahal mengintip-ngintip mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW. Ketemu ternyata 3 orang tadi. Nah, besok kita berjanji ya, jangan lagi kita mendengarkan Quran. Ternyata mereka itu mengakui, Pak, mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, masih belum dapat hidayah, masih belum dapat hidayah. Berarti kebenaran dan kebatilan itu sudah ada. Jadi tinggal dibukakan itu aja lagi. Niat berdebat adalah membuka kebenaran, karena banyak kebenaran tidak terbuka, karena hati-hati manusia masih ada ego-egonya. Makanya inilah kalau di dalam di dalam kita ingin membuka kebenaran itu, sebelum kita berdebat itu ada surah yang dibaca, yang supaya kebenaran itu betul-betul terbuka. Maka bacalah surah An-Nasr 3 kali. Jadi sebelum kita berdebat, berniat adalah niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, niat membuka kebenaran supaya diterima oleh orang, karena kebenaran banyak tertutup, padahal kebenaran sudah ada. Yang pertama kita itu berhadiah Fatihah kepada orang yang akan kita berdebat. Jadi kita minta namanya dulu, namanya siapa, bin siapa. Karena di dalam sabda Nabi SAW, tahabu, saling berhadiahanlah kalian, saling memberi hadiahlah di antara kalian. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Ini dalil berhadiah. Kita berhadiah Fatihah dulu. Hadiah macam-macam, banyak kayak kirim doa supaya hati orang yang akan kita debat ini hatinya lembut, mau menerima dengan terbukanya kebenaran. Itu yang pertama, berfatihah. Nah, tapi yang paling utama itulah kita berhadiah Fatihah kepada Rasulullah SAW. Sekalipun Rasulullah SAW itu manusia paling sempurna, tapi tetap masih menerima daripada yang namanya kemuliaan. Ya, manusia paling sempurna, tapi masih bisa menerima yang namanya kesempurnaan. Jadi itu meninggikan derajat beliau. Jadi kalau dikatakan adalah, kita kembali lagi, kalau dikatakan tawasul itu syirik lah. Di dalam hadis Nabi SAW, ala inni bimaqami sidqin hayati, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya aku ini bimaqami sidqin, berada di tempat yang benar, hayati, di waktu aku hidup. Wa in muttu, tetapinya apabila aku sudah mati, la yazalu, senantiasa yang namanya tempat kebenaran itu berada di sisiku. Ala yazalu li dakwatun mujabatun, ketahuilah bahwasanya
setelah aku mati kata Rasulullah, aku masih ada yang namanya da'watun mujabatun, doa yang diijabah oleh Allah. Artinya inilah, bila kita bertawasul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan saya ini wahai Rasulullah, kabulkan hajat saya melalui sampean kepada Allah. La yazalu li da'watun mujabatun, senantiasa li milik aku kata Rasulullah, da'watun mujabatun, doa-doa yang dikabulkan. Ayo, kalau dikatakan tawasul kepada Rasulullah atau syirik, ini Rasulullah menyuruh, aku ini masih ada lagi, kata Rasulullah, masih ada, setelah aku mati masih ada lagi aku kepemilikan doa-doa yang dikabulkan Allah. Jadi pantaslah kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantas. Sekalipun beliau sudah wafat. Bahkan itu para sahabat lah, kalau diceritakan di dalam Al-Qur'an, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu, jikalau para sahabat dahulu itu idzalamu, mereka itu berbuat zalim, baik berbuat dosa pribadi atau berbuat zalim terhadap manusia, ja'uka, mereka langsung datang kepada kamu wahai Muhammad. Nah, setiap sahabat yang melakukan kezaliman, dosa pribadi, dosa terhadap makhluk, ja'uka, mereka datang kepada kamu wahai Muhammad. Fastaghfirullaha, mereka memintakan ampun di hadapan Rasulullah. Bila sudah meminta ampun wahai Rasulullah, saya ini berbuat dosa begini-begini, nah di hadapan sampean saya tolong mintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Nah ini dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa juz yang kelima. Fastaghfirullah, mereka meminta ampun melalui Rasulullah kepada Allah. Bila sudah demikian, wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasulullah SAW memintakan ampun kepada mereka, kepada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima, pastilah kata Allah Ta'ala, mereka sahabat yang berbuat zalim tadi menemui atau bertemu kepada Allah tawwabar rahima, maha menerima taubat dan maha penyayang. Nah, jadi kalau tidak ada perbedaan, Rasulullah di waktu hidup didatangi para sahabat untuk bertawasul memintakan ampun, di waktu beliau wafat pun sama juga. La yazalu li da'watun mujabatun. Nah, ayo, tawasul kepada Rasul dikatakan syirik, ini dalilnya Qur'annya ada, hadisnya ada. Hadisnya itu terdapat di dalam kitab Jam'ul Jawami yang juz yang ketiga yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Abdurrahman As-Suyuti. Nah, ulama-ulama kita dahulu. Hadisnya sahih. Nah, kita kembali tadilah. Jadi setelah kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang kedua, kita berhadiah Fatihah kepada orang yang akan kita ajak debat. Tapi niat kita dari debat apa? Membuka kebenaran, siapa tahu hatinya menerima. Yang ketiga, kita membaca surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila sudah terbuka. Kalau makna secara zahir inilah, ini cerita pembukaan kota Mekah tahun 10 Hijriah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan kota Makkah, wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu wahai Muhammad akan melihat manusia itu banyak berbondong-bondong masuk agama Islam. Bila demikian, fasabbih, hendaklah kamu bertasbih wahai Muhammad, karena itu tugas kamu sudah selesai. Yalah,
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, apabila ini dalil. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala melalui tawasul kepada Rasulullah, yalah. Karena aku, kata Rasulullah, masih ada doa yang diijabah oleh Allah setelah aku mati. La yazalu li da'watun mujabun, senantiasa li milik aku da'watun mujabatun, doa yang diijabah Allah, doa yang dikabulkan. Jadi kita minta pertolongan, bertawasul kepada Rasulullah. Bila sudah Rasulullah yang mendoakan, pasti datanglah pertolongan Allah, pasti. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan terbuka sudah kebenaran di hadapan mereka. Bila sudah terbuka, di saat kita berdebat tadi, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia akan berbondong-bondong mau menerima daripada dalil-dalil kita. Nah, itu caranya berdebat. Lah, niat karena Allah, bertawasul kepada Rasulullah, berhadiah Fatihah kepada orang-orang yang akan kita debat, kemudian membaca surah An-Nasr 3 kali. Ini perkara debat apa aja Pak, yang pentinglah kita cukup dalil. Kalau tidak cukup dalil mau ikut berdebat, itu sama mati konyol. Kalau ingin berdebat tuh lihat dulu genggaman tangannya, mau bertinju tuh lihat kepalan tangan dulu. Musuh tuh kepalanya besarkah kecilkah, istilahnya tuh. Nah sama kita, orang ini berapa lama sudah mondok baca kitab? Kalau cuma sekadar 2 bulan membaca di internet, lalu ingin mendebat orang yang sudah 5 tahun 6 tahun di pondok pesantren, itu sama namanya mau bertinju tidak melihat kepalan tangan musuh. Mati konyol sampai di ring tinju. Mati konyol. Orang cukup dalilnya. Nah itu caranya, itulah caranya. Bila sudah terbuka kebenaran, bagaimana Allah Ta'ala membuka kebenaran? Dengan cara kita bertawasul kepada Rasulullah. Nah itu tadi. Yang kedua, supaya hatinya menerima kebenaran, sudah terbuka. Banyak aja yang terbuka kebenaran tapi tidak menerima. Caranya bagaimana? Lembutkan hatinya dengan berhadiah Fatihah. Karena orang yang saling mencintai Pak akan selalu menerima terhadap apa jua pun kritik atau saran daripada orang yang dicintainya. Tahadu tahabu, berhadiah-hadiahanlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi bila berdebat itu semakin diberikan dalil itu semakin senang hatinya. Nah lalu mau menerima kebenaran daripada yang sudah terbuka tadi. Cuma ada yang mempelajari ilmu yang seperti itu? Tidak ada Pak, tahunya niat berdebat, sudah habis cerita. Jadi adalah hasilnya, tidak ada hasilnya. Yang mendebat aswaja tetap keras dengan pendapat mereka, yang aswaja juga yang ikut berdebat juga sama juga. Jadi ini sama-sama kosong, tidak ada hasilnya. Yang kita kehendaki itu terbukanya hidayah, itulah di dalam berdebat tadi. Kalau cerita bermenang-menangan itu tidak ada kisah, sudah mulai zaman Nabi Adam pun sudah ada. Qabil dengan Habil, ya Allah, perebut istri kalau ceritanya lah. Nah, ya Allah. Jadi selama kaum itu tadi, kelompok apa juga pun kata Rasulullah, tidak akan sesat setelah mendapatkan petunjuk, terkecuali mereka itu selalu mengadakan yang namanya debat mendebat. Adalah dahulu tidak pernah terjadi debat mendebat begini Pak di medsos, kan tidak pernah. Setelah kedatangan yang mereka yang aneh-aneh itu aja. Kita pun terus terang aja tidak pernah berbicara yang seperti ini nah. Dalil mendalil tidak pernah Pak. Cuma karena panasnya tadi.
Cuma kita nih niatnya cuma ingin membuka kebenaran, itu aja niat kita. Bukan merasa benar, tapi sama-sama kita membuka kebenaran. Yuk kembali kepada Quran dan hadis dengan pemahaman yang bersanad. Jangan tidak bersanad, takutnya salah paham. Kata Imam Ghazali lagi, tiada memaafkan mereka itu bagimu akan kesalahanmu, dan tiada mengampuni mereka itu akan bagimu akan dosamu, dan tiada menutupi mereka itu akan keaibanmu, yaitu tiada menutupi akan semua daripada kekuranganmu. Nah, itu sudah. Bila berdebat itu seperti itu. Bila kita salah menyampaikan dalil, wah itu yang akan ditelusurinya terus tuh, sampai kita mengaku kalah. Hadda hukmu ma qata'at bihil mutasyahadatu ala aksarihim. Inilah yang diputuskan dengan penyaksian, yakni dilihat dengan mata kepala pada kebanyakan mereka itu. Seperti itu sudah memang. Melainkan seseorang yang diperlihatkan Allah Ta'ala, maka bersahabat dengan mereka itu mendapatkan kerugian, dan beserta dengan mereka itu pula dapat akan kecelaan. Inilah hukum yang menzahirkan akan berkasih-kasihan, maka betapa pula orang yang menyatakan akan dikau dengan berseteru. Maka kata Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, maka takutilah olehmu akan musuhmu itu sekali, dan takuti olehmu akan kekasihmu 1000 kali. Karena orang yang suka berdebat itu pula, itu ibaratnya di hadapan kita itu niatnya kita mencari kebenaran. Nah, seakan-akan menjadi kekasih kita, tetapi di saat mereka adalah mendebat kita itu akan seperti apa? Seperti musuh, seperti kekasih yang 1000 kali menakuti kita. Ketimbang orang musuh. Kalau musuh itu pala, kalau musuh kita adalah seseorang, kata Imam Qadhi Ibnu Ma'ruf, takuti oleh kamu akan seterumu, akan musuhmu itu 1 kali. Kita ini ada musuh nih lah, musuh karena dahulu pernah cekcok, misalnya bukan berdebat nih lah, cekcok karena misalnya kita pernah dulu bergabung modal-modal, lalu kita tersalah di dalam pembagian keuntungan. Nah, lalu dia memusuhi kita. Itu takuti, kata Ibnu Qadhi Al-Ma'ruf, 1 kali aja. Karena yang akan dia bahas cuma itu saja. Tetapinya takuti olehmu akan kekasihmu itu 1000 kali. Karena orang yang mau berdebat itu pala itu macam-macam alasannya. Pokoknya kamu ini kalau ikut ini benar loh. Aku ini sayang sama kamu aja. Nah, bila sudah yang seperti itu Pak, itu takuti 1000 kali. Karena dia akan mendebat kamu. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan menyelesaikan kitab ini hampir 4 tahun kurang 1 bulan. Jadi mulai awal saya di sini meneruskan daripada imam yang sebelumnya kitab ini sampai sekarang. Jadi minggu akan datang kita sekali lagi belajar ini, hitungannya sudah 5 tahun kurang 1 bulan. Karena saya masuk di Gerah Indah ini bulan November. Ini Oktober dah. Nah, jadi 5 tahun kurang 1 bulan selesai kitabnya. 1 kitab 5 tahun lah. Jadi ini saya tanyakan kemarin sama Pak Haji Koyum. Nah, tanyakan kepada jemaah, kira-kira sambungannya apa? Inilah sambungan kitabnya nih, nah. Yang sampean itu bisa menerima. Karena apalah, yang walaupun saya bisa membaca kitab